Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siska Prolentina dari BK 6A. Di sini saya akan melakukan proses wawancara dengan masyarakat yang ada di sekitar rumah saya. Nah, di sini saya memilih Cassandra. Cassandra ini adalah mahasiswa Universitas Islam Riau yang sudah menyelesaikan perkuliahannya, namun belum sudah. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan Cassandra seperti apa keresahan, dampak, dan perasaannya menghadapi COVID-19 ini. Oke, baik semuanya. Sekarang saya sudah ada dengan narasumber saya, yaitu Cassandra. Hai Cassandra. Halo. Oke. Baik Cassandra, hari ini kita bakal kayak ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Gimana sih perasaan Cassandra menghadapi COVID yang sekarang lagi hangat-hangatnya, terus keresahan apa yang Cassandra alamin, dan dampak-dampak lainnya yang Cassandra rasakan selama COVID di Indonesia ini. Boleh Cassandra ceritain? Oke, kan kalau untuk COVID sendiri ya, kita langsung aja ya ke intinya. Iya. COVID ini kan kalau di Indonesia udah sekitar 3 bulanan ya, dari bulan Maret ya, akhir Maret sampai sekarang. Cuman kan alhamdulillahnya sekarang udah mulai diterapkan new normal. Kalau untuk dampak pasti banyak, terutama bagi apalagi saya mahasiswa akhir yang udah, saya mahasiswa yang udah selesai, namun saya sekarang terkendalanya itu di wisuda. Dampaknya itu baru saja kemarin dibahas oleh kampus saya bahwa wisuda akan diadakan secara online. Itu tentu saja akan menimbulkan banyak pro kontra antara mahasiswa-mahasiswa dan terkhususnya adalah calon wisudawan dan wisudawati. Dengan hasil rapat itu, wisuda akan diadakan secara online selama 15 menit dan itu akan diberikan pinjaman toga dan nanti wisudanya akan tetap dilaksanakan dengan toga namun beda suasananya. Ya, sudah pasti. Tapi dari hasil diskusi yang ada di grup itu banyak sekali pro kontra yang terjadi seperti halnya mereka ingin kenapa nggak ditunda aja sampai akhir tahun, kenapa nggak digabung sama periode selanjutnya. Tapi karena wisuda kan kayak sekali akhir dari perjuangan kita yang udah kita lakukan selama ini, apalagi yang udah mati-matian, yang orang tuanya udah nunggu di rumah dengan kapan nih wisuda, seremonialnya gitu kan, lihat anak pakai toga gitu. Tapi mau nggak mau ini kan dampaknya bukan hanya individual tapi seluruhnya, bahkan dunia gitu. Mau tidak mau kita harus menerima apapun dampak dari ini, lapang dada, sabar, mau nggak mau kan. Cuman tetap saja gitu ya, namanya pro kontra pasti akan selalu ada. Banyak yang bilang tentang yudisiumnya juga, kenapa kok yudisiumnya kenapa yudisiumnya tuh ditiadakan aja, tetapi ada juga yang ingin tetap diadakan supaya itu adalah salah satu pengganti obatnya gitu kan. Setidaknya yudisium itu diadakan untuk perjurusan di fakultas masing-masing, namun ada juga yang menolak, ada juga yang ingin tetap dilaksanakan di hotel, namun itu balik lagi tergantung pertimbangan dari fakultas masing-masing. Cuman yang memang kalau untuk permasalahan ya memang sekarang ini sangat berpengaruh sekali ya kepada mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Mereka kayak seluruhnya, terutama saya yang dari UIR gitu. Masalahnya yaitu gitu, sampai sekarang titik temunya wisuda online, yudisium tergantung fakultas. Cuman kalau untuk fakultas saya sendiri, saya mengadakan itu yudisiumnya per jurusan. Jadi di fakultas itu kan kita punya aula. Di aula itu bakal dilaksanakan yudisium per jurusan, nanti diatur jamnya. Misalnya dari jam 8 sampai jam 9 itu khusus untuk jurusan administrasi bisnis, lanjut nanti IP, lanjut lagi nanti publik, lanjut untuk menghindari kerumunan. Dan itu dilarang untuk membawa teman, dilarang untuk orang tua juga dilarang. Terus juga diwajibkan untuk memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Itu sih, cuman banyak juga yang bilang ya udah nggak usah datang. Cuman kan balik lagi untuk mengobati rasa itu, ngerasain pakai toga sama-sama temannya segala macam. Yang hadir diperkenankan hadir, yang bagi yang tidak mau yaitu balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu. Jadi Kak, yang untuk Kakak bilang wisuda online tadi, jadi semua mahasiswa itu ada yang pro kontra gitu ya Kak. Kalau dari pihak kampus gimana Kak? Jadi keputusan yang akhirnya udah disetujui untuk online? Udah
rapatnya itu kemarin siang jam 2 itu di rektorat. Setiap perwakilan wisuda, calon peserta wisuda yang ada di Pekan itu udah rapat sama rektor. Dari hasil rapatnya itu ditemukan bahwa wisuda memang tidak bisa diadakan di kampus karena resiko yang sangat rentan, apalagi kita membawa orang tua. Orang tua dari berbagai daerah, berbagai daerah, terus usia orang tua kan rentan untuk terkena COVID-19 ini. Jadi rektor memutuskan untuk wisudanya diadakan secara daring. Dan mau tidak mau kami yang calon peserta wisuda periode 2 mau tidak mau ya menerima, karena dengan berbagai pertimbangan daripada tidak ada sama sekali, lebih baik diadakan secara daring dan bisa disaksikan oleh orang tua masing-masing juga di rumah, dan dikasih kesempatan juga untuk meminjam toga seperti itu. Dan waktunya memang durasinya cuma 15 menit paling. Itu nanti pakai aplikasi apa? Iya, kalau aplikasinya belum tahu apa karena masih dalam proses ini kan, memberi mungkin lagi mempersiapkan, mungkin nanti info selanjutnya bisa. Gitu. Jadi Kak, bagaimana perasaan Kakak secara pribadi gitu menanggapi, waduh harus wisuda secara online padahal udah kuliah udah hampir 3,5 tahun ya Kak ya kuliah, kayak itu tuh momen yang sangat dinantikan sekali gitu. Jadi apa sih harapan Kakak gitu menghadapi kondisi seperti ini? Kalau sedih pasti sedih ya, terutama sedihnya itu karena mikir orang tua. Pasti, apalagi saya anak pertama, yang pertama ada ibaratnya di rumah anak pertama yang mau wisuda gitu kan. Momennya ya Kak ya. Momennya itu yang kadang mikirnya itu, sedihnya itu gitu. Nggak ada yang orang tua nggak bisa nyaksikan, nggak bisa ngeliat anaknya wisuda secara langsung, harus wisuda secara online gitu kan. Itu kan kesannya pasti berbeda gitu. Sedihnya itu karena ngerasa selama ini berjuang sengaja untuk cepat-cepatkan selesai kuliah biar bisa cepat wisuda, biar orang tua bisa nyaksikan. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya yang namanya musibah, namanya bencana. Kita nggak tahu keinginan kita, dan juga semuanya nggak pingin ini terjadi. Tapi mau nggak mau kita ya harus merasakan ini gitu, dampaknya gitu. Dan dia mau nggak mau ya harus kasih pengertian ke orang tua, kasih penjelasan yang baik sama orang tua. Dan orang tua juga ya alhamdulillah ya, kalau sedih pasti, cuman sejauh ini menerima apapun itu ya pasti itu yang terbaik demi keselamatan ketimbang nanti justru malah makin memperburuk keadaan. Baiklah Kak, terima kasih untuk obrol-obrolan singkatnya dan menceritakan sedikit pengalamannya. Semoga wisuda Kakak lancar, cepat dapat pekerjaan dan diberikan pelajaran untuk semuanya ya Kak ya. Thank you. Nah, jadi itulah obrolan saya dengan Cassandra. Jadi Cassandra ini merasakan keresahan bahwa dia harus melaksanakan wisudanya secara online, padahal wisuda itu sudah sangat lama ya nanti, dan ternyata harus kesanakan secara online. Tentu saja dia merasa sedih ya, karena wisuda itu kan momen yang sangat penting, momen yang sangat ia tunggu-tunggu sebagai bentuk hasil dari perkuliahan dia, hasil dari dia membuat skripsi. Dan nggak cuman Cassandra aja yang menunggu momen tersebut, tetapi juga orang tua, keluarga yang lainnya, dan teman-teman yang ikut merasakan kebahagiaan dari Cassandra. Namun harus tertunda karena COVID-19 ini. Tapi ini kan musibah ya, musibah yang tidak bisa kita hindari, yang tidak ada orang yang menginginkan musibah yang terjadi, karena nggak cuma Cassandra aja, yang lain juga pasti akan merasakan dampaknya gitu kan. Baik pihak kampus pun juga akan merasa sedih gitu kan, karena tahun ini akan melaksanakan wisuda tidak seperti wisuda pada tahun sebelumnya. Jadi menurut saya, tanggapan saya, kita hanya bisa mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, social distancing, selalu di rumah, menggunakan masker, termasuk walaupun acara penting sekalipun seperti wisuda yang akan dilaksanakan oleh Cassandra ini. Nah, wisudanya secara online agar tidak terjadinya kerumunan, menciptakan kerumunan untuk memutus rantai tali COVID-19 ini. Nah, jadi yang dapat kita lakukan sekarang hanya bisa berdoa, berusaha untuk tetap menjaga diri, menjaga kesehatan kita, dan menerima dengan lapang dada. Karena jika kita menerapkan
social distancing dan larangan-larangan lain dari pemerintah, insya Allah COVID-19 ini dapat segera berakhir karena akan terputusnya rantai virus tersebut. Tapi kalau kita terus-terusan berkumpul, terus-terusan pergi berbelanja ke mall atau ke tempat-tempat yang ada keramaian gitu, itu akan semakin memperburuk keadaan kita yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi bekerja sama untuk saling memperbaiki keadaan itu adalah tugas kita gitu, mengikuti peraturan pemerintah dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Jadi untuk sekarang memang harus berlapang dada, harus ikhlas, harus mengambil hikmahnya gitu, karena pasti ada hikmah dari semua bencana atau musibah ini. Jadi untuk semuanya harus bersabar, nggak cuma Cassandra ya, semuanya juga masyarakat termasuk saya sebagai mahasiswa harus melaksanakan proses kuliah dengan secara online, terus juga masalah-masalah lainnya gitu, dari segi ekonomi juga terganggu karena dampak dari COVID ini gitu. Jadi yang bisa kita lakukan hanya bersabar dan berdoa semoga bumi ini cepat membaik. Baiklah, itulah video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diambil kebaikannya, dan mohon maaf ya apabila ada kekurangan dalam segi editing atau segi kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.